ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk kita pada kajian tema duduk tasyahud, ya. Duduk bertasyahud. Nah, yang pertama adalah duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Saya rasa sudah jelas definisi duduk iftirash dengan duduk tawarruk, ya. Arti iftirash adalah menghamparkan atau menjadikan sesuatu sebagai hamparan. Oleh karenanya, yang dimaksudkan dengan iftirash adalah menghamparkan kaki kiri, kemudian bokong atau pinggul kita duduk di atas telapak kaki kiri, sedangkan kaki yang kanan ditegakkan beserta jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Ini namanya duduk iftirash. Duduk iftirash ini dalam riwayat yang diriwayatkan Abu Dawud dan beberapa perawi hadis lainnya, hukumnya adalah sunnah dalam setiap duduk yang di situ, yang setelah duduk itu berdiri kembali. Contohnya pada duduk antara dua sujud, kemudian pada tasyahud awal, kemudian pada rakaat atau jalsah istirahah, duduk yang mampir sejenak, kemudian untuk bangun berdiri. Sedangkan duduk tawarruk atau jalsah tawarruk adalah menjadikan bokong kita langsung menempel ke lantai. Ya, ini artinya tawarruk karena diambil dari kata-kata warakun, pinggul ataupun bokong. Ini namanya duduk tawarruk. Yang kedua, duduk sebentar pada tasyahud awal, seakan akan duduk pada tempat yang panas. Ya, jadi tasyahud awal itu disunahkan tidak berpanjang-panjang, cukup sebentar saja. Oleh karena kalau dalam kitab-kitab fikih, baca tasyahud awal cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, lalu bangkit, ya. Kemudian yang ketiga, jari-jari tangan di antara tuntunannya, jari-jari tangan kiri dihamparkan pada lutut kiri, siku kanan menempel pada paha kanan, dengan jari kelingking dan jari manis digenggam, ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran. Ya, baik. Ini ya, ini. Ya, ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran. Kemudian yang keempat, sebagaimana dikatakan hadis Muslim, membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah, seperti bilangan 53 dalam cara bilangan Arab. Nah,
dengan bagaimana caranya menemukan ibu jari dengan ujung jari tengah. Menemukan ibu jari dengan ujung jari tengah. Jadi begini. Nah, dari mana dia? Lihat tiganya nih, 5-3-nya. 5 ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab kan 5 seperti ini kan beneran. Ya, 3-nya dengan cara begini. Jadi seperti ini. Nah, ini 3 namanya nih. Ya, 5-nya. Jadi 5-3. Kan 5-3 dalam bahasa Arab gini ya, bunderan, kemudian 3. Nah, seperti itu, ya. Jadi begini. Ya. Agak pegang sedikit ya, karena kan bahasa Arab kan 3 gimana? Ada ininya, nggak lurus, apa? Agak miring dikit. Nah, gitu, ya. Jadi 5-3. Yang 3 ini 3 ini. Terus 3 nih. Ya. Ini seperti melingkar-lingkar, begini kan? Miring. Nah, ini 3-nya, 5-nya, benarnya. Yang ini yang 2 digenggam. Seperti ini. Nah, ini di kelingking jari manis genggam, yang jari tengah dengan ibu jari ditemuin jadi bentuk lingkaran seperti angka 5, lalu ini angka 3. Ya. Baik. Mengangkat telunjuk dengan sedikit melengkung. Ya, jadi gini ya, tidak lurus gini enggak. Tapi begini. Nah, tuh ya. Ini. Bukan lurus, bukan lurus begini. Ini enggak melengkung. Ya. Keenam, mengarahkan pandangan mata ke arah telunjuk yang diangkat. Ya, mengarahkan pandangan mata ke arah telunjuk yang diangkat. Nah, sekarang kapan ngangkat jari telunjuk ini? Nah, ini. Dalam riwayat-riwayat hadis tidak disebutkan kapan waktu mengangkat, dan para ulama dalam keadaan khilaf. Ikhtilaf. Ulama yang berpegang pada umumnya hadis, mereka berpendapat mengangkat telunjuk dimulai pada awal tasyahud. Jadi ketika sudah duduk langsung begini. Nah, ya. Jangan lupa nih, yang ininya di dalam paha, ya. Yang kanannya lalu ini di sini. Ini jari yang kiri ini sejajar dengan apa? Ujung dari lutut, ya. Ujung dari lutut. Kemudian Al-Imam Syafi'i berpendapat melalui riwayat yang beliau bawa bertepatan dengan memulai atau dimulainya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi awal tasyahud seperti gajah, ketika mulai asyhadu diangkat, ya, asyhadu diangkat. Kemudian ada yang berpendapat ketika pada lafaz Allah. Jadi ini pertama tidak seperti biasa saja, katakan aja, jangan tunjukkan, jangan dulu. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah itu diangkat, ya. Ketika apa? Ketika illallah. Kemudian yang ke-8, tidak menggerakkan telunjuk. Nah, kalau tidak menggerakkan telunjuk bagaimana? Berarti ketika sudah duduk tasyahud, sudah diangkat ininya, taruh saja begini sudah cukup. Ya. Karena tetap sunnahnya tadi apa? Riwayat yang Sahih Muslim membuat seperti angka 53, ya. Jadi ketika datang sudah dibuka seperti ini. Tapi nggak usah lagi digerak-gerakin, ya, tidak usah menggerakkan. Yang ke-9, boleh menggerakkan telunjuk. Nah, ini masalah menggerakkan dengan gerak-gerakin. Dalam bahasa Arab, ya, riwayat hadis ini karena yuharriku, menggerakkan. Nah, dalam uslub bahasa Arab namanya yuharriku berarti hanya sekali saja menggerakkannya. Bukan diartikan menggerak-gerakkan dari mulai awal sampai akhir. Ya, ada yang diangkat-angkat seperti ini, ya, kemudian ada diputar-putar, ya. Yang ada pun, tadi kan ada bahasa, tadi ada riwayat dari mana ini? Riwayatnya Imam Abu Daud bahwa tidak menggerakkan telunjuk, ya. Ada nih riwayat yang malah tidak menggerakkan. Lalu kok ada riwayat yang menggerakkan? Maknanya bagaimana? Sedangkan ada yang berlebihan, harus digerak-gerakin terus.
Nah, kalau namanya menggerakkan dalam bahasa Arab, kana yuharriku, berarti sekali saja. Ya, menggerakkan sekali saja. Tapi kalau bahasanya menggerak-gerakkan dalam bahasa Arab itu bukan harroka, menggerakkan atau yuharriku, tapi yuksirut tahrik, memperbanyak gerak-gerakan jari. Yang kita lihat ini banyak teman-teman kita dalam sholat itu menggerak-gerakkan. Nah, dari segi bahasa sudah tidak benar. Yang kedua, riwayat ini, riwayat yang menggerakkan, kalau mereka ambil sebuah pemahaman, banyak gerak-gerakin, sehingga terkadang menjadi sebuah simbol. Kalau enggak gerak-gerakin tuh tandanya bukan sunnah, bukan ahli sunnah. Nah, ini bagaimana ini? Kok suatu yang diriwayatkan dengan suatu riwayat yang bersifat praduga dijadikan sebuah simbol yang pasti? Ini sebuah kesalahan. Riwayat yang menggerak-gerakkan ini, kalau mereka katakan seperti itu ya, kalau mereka pahami harroka yuharriku itu menggerak-gerakkan terus, itu diriwayatkan dari jalur seorang sahabat yang bernama Wa'il ibn Hujur. Anda mau tahu siapa ini Wa'il ibn Hujur? Wa'il ibn Hujur adalah seorang sahabat yang tinggal bukan di kota Madinah, yang tinggal bukan di kota Madinah. Beliau ini tinggal di negeri Yaman. Nah, ketika beliau datang melihat orang sholat, lalu beliau ketika pulang mengajarkan orang-orang sholat di sana kampungnya. Nah, riwayat yang menggerak-gerakkan melalui jalur periwayatan sahabat Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu ini, ya, adalah riwayat ahad. Apa riwayat ahad itu? Riwayat hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang atau perorangan sahabat. Jadi kalau boleh dikumpulin nih riwayat hadis tentang tata cara sholat, yang meriwayatkan menggerak-gerakkan telunjuk itu cuma satu orang, yang lain tidak ada. Bahkan ada tadi riwayat Ahmad bagaimana? Menafikan, mentiadakan, tidak boleh menggerakkan jari. Paham maksudnya? Kira-kira? Ya, jadi maksudnya kita tidak boleh berpedoman kepada sebuah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, yaitu Wa'il ibn Hujur, sedangkan mayoritas sahabat tidak menjelaskan hal ini. Bahkan ada hadis riwayat Ahmad yang melarang ini. Sedangkan Wa'il ibn Hujur bukan sahabat yang mulazim. Artinya apa sih? Yang selalu bersama Rasul. Kenapa? Karena beliau dalam sejarah biografi beliau ini tidak tinggal di Madinah. Beliau tinggal di negeri Yaman. Sedangkan sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah bersama Nabi, mulazim selalu melihat cara sholat Nabi, tidak meriwayatkan menggerak-gerakkan telunjuk. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Yang keempat, hadis pun yang diriwayatkan melalui Wa'il ibn Hujur ini terdapat 22 jalur di bawahnya. Jadi kan sumbernya dari siapa? Wa'il ibn Hujur. Beliau melihat sholatnya Nabi katanya kan, lalu beliau mengajarkan pada para sahabat murid-muridnya. Nah, sampai ke kita ini melalui Wa'il ibn Hujur ada 22 cabang jalur periwayatan yang nyampe ke Hujur. Wa'il ibn Hujur ini, yang anehnya dari 22 riwayat hadis Wa'il ibn Hujur ini, hanya satu yang meriwayatkan menggerak-gerakkan tangan, yang 21 tidak. Paham sekali? Paham? Maknanya
riwayat tentang masalah gerak-gerakan jari ini tidak kuat, lemah, dan tidak bisa dijadikan patokan. Mengapa? Karena berseberangan satu dengan riwayat Ahmad dari sahabat-sahabat yang besar bahwa tidak boleh menggerakkan jari telunjuk. Kedua, mayoritas sahabat tidak meriwayatkan Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ketiga, Wa'il ibn Hujur hanyalah sahabat yang tinggal di Madinah, yang mana tinggal di Yaman, bukan tinggal di kota Madinah, yang selalu melihat Rasul. Ya, paham ya? Yang keempat, jalur yang mengantarkan riwayat masalah menggerak-gerakkan tangan sampai kepada Wa'il ibn Hujur terdapat 22 jalur, hanya satu yang meriwayatkan menggerak-gerakkan tangan, yang 21 tidak. Maka hadis ini tidak bisa dipakai jadi sebuah pedoman, apalagi pedoman kesunahan ya, apalagi jadi sebuah dalil untuk nyalahin orang. Paham gak nih? Kemudian saya mau tanya, jika Anda ada di sebelah orang yang tangan digerak-gerakin, terganggu gak khusyuannya? Jadi itu Pak, terganggu gak khusyuannya? Terganggu. Kita mau tenang sholat di sebelah kita, kadang ada sholat sampai kencang lagi. Ada yang cuma sebentar aja. Ada yang sampai begini-gini, nggak bisa berhenti itu. Paham ya? Jadi ini saya sengaja ingin mengingatkan ini. Karena apa? Karena ini sebuah reaksi ya. Sebuah reaksi karena sebagian teman-teman kita nih yang mempelajari tuntunan sholat berkenaan dengan hal ini nih, menjustis orang yang tidak menggerak-gerakkan tangan tuh bid'ah katanya, nggak sunnah, atau jadi sebuah simbol. Pokoknya kalau dia mau tahu sholat yang sunnah tangannya gerak-gerak, astagfirullah. Anda kan baru baca terjemahan, nggak mempelajari bagaimana sumber-sumber periwayatan seperti ini. Dan ini hadis ahad. Apa hadis ahad? Hadis ahad itu lawannya hadis mutawatir. Ya, hadis ahad itu lawannya hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang banyak, persaksian orang banyak dari generasi ke generasi. Kalau ahad, hadis-hadis yang diriwayatkan melalui riwayat perseorangan sahabat. Walaupun di bawahnya seperti tadi Wa'il bin Hujur terdapat 22 jalur atau jalan. Namun selama sumber dari Rasulnya hanya satu orang sahabat, hadis ini disebut hadis ahad. Dan mayoritas sahabat itu tidak berani sembarangan untuk menyebarkan hadis-hadis ahad. Dan sedikit bersayap ya statementnya ini. Bagaimana? Anda tahu munculnya perselisihan di kalangan umat Islam, munculnya perselisihan di kalangan umat Islam, baik sunnah dengan sunnah, syiah dengan syiah, sunnah dengan syiah. Anda tahu apa sumbernya? Sumbernya masing-masing pribadi atau kelompok, mazhab ataupun golongan mengegokan, menjargonkan dan menjagokan riwayat-riwayat ahad dari masing-masing kelompok. Itu sumbernya. Paham ya? Padahal ada yang biang atau pusatnya riwayat yang mutawatir, yaitu Al-Quran, untuk menjadi tolak ukur yang pasti benar dan benar pastinya. Bisa paham ya? Ini jangan sampai kita ini jadi sumber ribut-ribut terus. Udah, hal-hal yang sifatnya ritual jangan jadi sebuah pedoman. Islam ini gak cuma urusan ritual. Islam ini yang paling banyak punya pengaruh dalam Al-Quran, bimbingan sunnah Nabi adalah perihal yang berkaitan dengan sosial kehidupan. Anda boleh lihat di Al-Quran nih, masalah yang bersifat ritual itu tidak banyak dan sudah dijelaskan dengan tegas, tak perlu sayap bersayap. Namun kalau sosial kemasyarakatan ini banyak dijelaskan dalam Al-Quran, diulang-ulang dan dijabarkan melalui sunnah-sunnah Nabi. Bisa dipahami kali-kali? Yang namanya hablum minallah dan hablum
minan nas. Jadi paling banyak Al-Quran itu bimbingan yang berkenaan dengan hablum minan nas. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Maka Allah Ta'ala berikan panduan untuk kebaikan kehidupan sosial. Adapun ritual, Allah berikan saja gambaran-gambaran yang bersifat global. Inti-intinya sudah ada. Cukup Allah jelaskan alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Amal solehnya kalau kita mau jabarkan, ini kaitannya paling banyak berkenaan dengan apa? Sosial. Contoh, lihat dalam Al-Quran saja, surah Al-Ma'un itu celaan buat seseorang yang melakukan ibadah ritual yang non sosial mahdhah kepada Allah karena menyampingkan, menelantarkan, meremehkan urusan sosial. Ayo kita baca. Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang membohongi agamanya? Siapa orangnya membohongi agamanya? Siapa coba kira-kira? Apakah yang sholatnya nggak gerak-gerakan tangannya? Ataukah yang nggak baca kunut? Ataukah gimana? Lihat yang pertama Allah kasih definisi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang membohongi agama itu siapa? Orang yang suka menghardik, meremehkan, menelantarkan anak yatim. Ini berarti ini kaitannya ritual apa sosial? Ritual apa sosial? Sosial. Terus yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini sosial ritual nih, yang nggak memperhatikan masalah makan orang-orang miskin. Tuh. Yang ketiga, celaan nih, bukan pujian. Fawailun lil musallin. Buat siapa nih? Orang yang urusannya itu ritual. Celaka, binasa bagi orang yang ngerjain sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Allah nggak bilang tentang gerak-gerakin tangan. Yang lalai dalam masalah sholat. Satu doang nih ya. Satu doang nih. Tadi berapa udah? Dua. Yang kaitan sosial. Satu yang ritual. Kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya dalam amal soleh. Sosial atau ritual? Amal solehnya ritual, tapi riyanya kaitan dengan sosial. Tiga tuh. Wa yamna'unal ma'un. Yang suka mencegah orang-orang mau berbagi kebaikan. 4 banding 1. Siapa orang yang membohongi, mendustakan agama? 5 macam orang, 5 golongan. Yang 4 berkaitan dengan hablum minan nas, yang 1 dengan hablum minallah. Ayo, bener gak? Bener gak nih? Baik. Orang berbuat dosa sama Allah, gak sholat bertahun-tahun meninggalkan sholat. Sejam mau meninggal taubat, diterima gak taubatnya? Diterima gak taubatnya? Baik. Sebaliknya, yang kaitan dengan sosial, bertahun-tahun beramal soleh, sholatkah, bersedekahkah, apa saja, tapi ada hak orang lain yang diambil, ada hutang yang belum dibayar. Kira-kira bisa gak taubat segitu aja, minta ampun tanpa mengembalikan hak orang? Bisa gak? Padahal bertahun-tahun. Tuh, lihat itu. Ini kita masih ribut, bekutet di mana? Urusan ritual aja. Padahal Islam sudah memberikan kegampangan. Kalau kita berpedoman pada riwayat dengan hadis, Allah kasihkan kemudahan, banyak berbagai riwayat. Jangan yang mudah dipersulit. Allah bilang dalam Al-Quran,
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan urusan agama ini sebagai kesulitan buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu yuridu bikumul yusra. Allah inginkan buat kita yang mudah. Wala yuridu bikumul usra. Nabi pesan dalam hadis yang masyhur, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan dibikin susah. Agama Islam ini ajarnya fleksibel, lembut, lentur. Paham gak kira-kira kita nih? Ini kitanya masih dibikin-bikin doang nih. Ya kadang-kadang menjadikan sebuah simbol ibadah lahiriah melalui pedoman riwayat-riwayat hadis yang ahad. Dan kemudian yang ke-10, duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan. Apa namanya tuh? Duduk ik'a. Lupa. Kalau istiras menghamparkan kaki kiri. Kalau ini dua-duanya diangkat, maknanya artinya namanya apa? Ik'a. 11, dilarang menyandarkan tangan ke belakang. Kira-kira ada apa ya orang sholat gitu ya? Ada orang sholat tangan ke belakang? Ada. Maksudnya ini bukan menyandarkan tangan belakang. Seperti ini bukan, nggak ada orang kayak ini ya. Maksudnya begini. Maksudnya itu sholat duduk tahiyat, tapi tangannya dihamparkan ke belakang begini. Bukan begini, orang nggak ada sholat begini kan sih. Yang ada itu begini biasanya. Ya, menghamparkan tangan seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau seperti kemarin ya, duduk di A yang dengan bokong, ya, duduk seperti ini. At-tahiyatul barakatus. Ini enggak ada. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan dan gambarnya ada ya. Saya mungkin lapar. Baik. Kemudian bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud ini gambar, ada gambarnya ya, masalah tangan ya, sudah bisa digambar. Bang Fadli, ini gambarnya kapan mau ditempelin di depan biar orang tahu? Udah berapa pertemuan nih belum dipasang gambarnya? Enggak jauh sih. Sudah berulang-ulang disampaikan. Ini diperbesar gambarnya, dipasang di mading, biar orang melihat gambaran tuntunan sholat ini bagaimana gerakannya. Udah pada gambar lengkap ini. Tinggal ngopi doang, copy paste, tempel. Gak usah pakai gambar lagi. Bacaan tasyahud. Nah di sini sih ada pelajaran penting ini. Ya, ada pelajaran penting dalam tasyahud. Bacaan sih selalu pada hafal semua ya. Artinya bisa kita artikan, tapi ada satu pelajaran inti di sini yang Nabi ajarkan buat kita. Apa itu? Ayo kita baca dia. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artinya semoga penghormatan yang penuh dengan keberkahan, ya, atau dengan bahasa semoga kita bilang dari awal saja, at-tahiyat. Adapun segala penghormatan, al-mubarakat yang penuh dengan keberkahan, as-salawat serta rahmat, at-thayyibat atau doa, at-thayyibat yang baik-baik itu lillahi, milik Allah. Pelajarannya apa sih pelajarannya? Kita jangan mudah tertipu, jangan mudah terkecoh dengan penghormatan orang lain, dengan keberkahan yang kita miliki, kemudian dengan sholawat, doa orang lain pada kita, atau segala kebaikan yang kita miliki. Mengapa? Karena semua itu milik Allah. Ya, ini yang perlu kita pahami ini. Kemudian yang kedua pelajaran sini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Assalam, semoga keselamatan. Alaika, untukmu. Ayyuhan nabiyyu, wahai seorang nabi. Wa rahmatullah, dan semoga rahmat Allah. Wa barakatuhu, dan keberkahan Allah itu untukmu. Baik, saya mau tanya kepada hadirin pendengarnya, jamaah. Kalau ada ucapan untukmu, berarti yang diajak bicara ini benda hidup atau benda mati? Saya mau tanya. Hidup atau mati? Hidup. Berarti kalau hidup, mendengar nggak apa yang orang bicarakan?
Bisa nggak menjawab orang yang diajak bicara? Bisa. Jadi sekarang saya mau tanya, ini kita diajarkan Nabi di masa Nabi masih hidup, kemudian menjadi bagian ajarannya, berarti efeknya sudah diperhitungkan Nabi belum kira-kira? Sudah belum? Sudah. Lalu kalau sekarang ada statement kita tidak boleh berdoa, bertawasul, menyebut nama Nabi, berseberangan dengan hal ini. Dengan alasan Nabi itu sudah mati, sudah berkalang tanah, jadi nggak perlu baca sholawat banyak-banyak, nggak boleh bertawasul dan mengucapkan ayuhan Nabi, wahai Nabi, tidak boleh memanggil-manggil ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Itu bid'ah, karena Nabi sudah mati. Bener gak? Nabi gak bakal mendengar apa yang kita bicarakan. Selawat dan doa buat Nabi gak bakal sampai. Berseberangan dengan ajaran ini. Berarti ini harus diganti nih selawatnya nih. Gak boleh begini. Bener gak ceritanya? Ya, ini duduk tahiyat membaca seperti ini, walaupun dilihat redaksinya banyak, tapi gak meninggalkan ayuhan Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Berarti kalau kita ikut ajaran ini, sama aja Nabi ngajarin kita doain benda mati, ngajak bicara benda mati, kan begitu kan? Kalau ini dipakai sebuah dalih, gak boleh kita berselawat, ini bagaimana? Gak boleh kita berdoa kepada Nabi, ini bagaimana? Dalam sholat kita diajarkan Assalamualaikum, semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan itu untukmu wahai Nabi. Nah, untukmu itu untuk benda mati atau benda hidup sih? Paham maksudnya? Paham ada yang juga? Nah, ini yang perlu dipahami nih. Sebagian saudara kita melarang orang baca ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Itu bid'ah, itu dolalah finnar, itu musyrik, itu minta sama orang yang mati. Orang mati sudah kubur macam batu. Sekarang saya mau tanya, kalau kita berziarah di kubur yang Nabi ajarkan dalam hadis-hadis yang mutawatir dan sahih, kita disuruh ngapain juga? Ucapin salam kan? Bagaimana masuk dalam kubur? Assalamualaikum ya diyara qaumin mu'minin. Selamatan buat kalian wahai penghuni negeri yang indah ini, tempat yang indah ini. Saya mau tanya, Assalamualaikum, selamat buat kalian itu buat benda mati atau benda hidup? Hah? Benda hidup. Kalau yang tidak ada benda mati itu bukan pakai kum, tapi pakai him, hum. Tuh udah gak bisa dia bicara tuh, udah gak dengar omongan kita. Bisa paham nih kira-kira? Dia, nah dia itu berarti siapa? Orang yang tidak bisa diajak bicara, komunikasi atau bicara. Kenapa? Dia gak dengar omongan kita, betul ya? Ya kan? Kemana Pak Marianto? Dia di lantai B2. Dia dengar omongan kita. Nah sekarang kalau saya ngomong sama Anda pakai dengan ucapan dia, dibilang-bilang apa orang saya ini? Wahai dia sedang apa? Sedang belajar atau sedang baca? Itu namanya orang waras atau enggak? Ya orang gak waras. Tapi bilangnya apa? Kamu, kalian, antum, anda. Nah itu namanya apa? Orang yang bisa diajak interaksi. Nah berarti kalau Assalamualaikum ayuhan Nabi, selamatan untuk engkau wahai seorang Nabi, berarti Nabi bisa diajak bicara. Karena berarti Nabi ini masih hidup, namun kehidupannya berbeda dengan kehidupan kita. Sudah paham Pak nih? Sudah paham nggak kira-kira? Emang bisa lain dimensi berkomunikasi? Bisa nggak? Ayo nanti bisa nggak?
Harus ada intervensi. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ini HP. Orang di Amerika bisa nggak sama kita? Bisa. Hah? Dimensinya nyambung nggak? Nyambung kan? Itu orang ini tahu tuh. Yang saya bingung orang banyak yang bener-bener tapi kalau ini itu bid'ah. Nggak bisa itu. Nabi sudah mati udah berkarang tanah seperti nggak ada bedanya seperti kayu, pohon dan benda-benda yang lain. Ya udah kalau gitu bilangin besok ente tahiyat ganti. Jangan baca assalamualaikum ayuhan nabi, tapi assalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan? Nah, seperti itu. Nah, bahkan ada sebuah riwayat yang berkaitan dengan masalah tahiyat berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini adalah komunikasi Allah dengan Rasul ketika Nabi bertamu menjadi tamu Allah di peristiwa Mi'raj. Ada riwayat seperti itu nih, ya. Bagaimana? Tapi ini riwayat walaupun ada perbincangan masalah jalur periwayatannya, ada yang bilang sahih, ada yang bilang tidak, tapi isinya masuk akal. Bagaimana? Ini dijadikan sebuah pilihan pada Nabi untuk mengajarkan kita. Jadi ini ketika Nabi bertamu kepada Allah, Nabi ucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Benar berarti. Lalu Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Nabi diajak bicara di mana? Dalam peristiwa Mi'raj, Sidratul Muntaha. Allah jawab, assalamu alayka, selamat untuk engkau wahai Nabi, dan rahmatku serta keberkahanmu untuk Nabi. Enggak lupa diri. Ajaran ini. Ada yang tahu kan? At-tahiyatul lillah, at-thayyibat lillah, al-mubarakat lillah, as-salawat lillah. Segala puji milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Allah bilang assalamu alayka ayyuhan nabi. Oh, Allah girang dipuji. Allah bilang selamat buat engkau wahai Nabi, dan rahmatku serta keberkahanku untukmu. Nabi nggak lupa diri. Tuh, Nabi ajarin tuh. Bagi-bagi juga assalamu alayna. Semoga keselamatan untuk kami, aku, Nabi dan para Nabi yang lain, wa ala ibadillahi as-salihin. Juga semoga selamat buat hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, Allah, Nabi ajarkan kita nih, agar kita jangan hanya jadi orang biasa, tapi berupaya dalam amal soleh, naik derajatnya jadi orang-orang soleh. Kenapa? Orang soleh setiap hari miliaran orang doain dia. Untuk apa? Dapat keselamatan dunia, selamat akhirat. Paham pelajaran di sini? Ya. Kalau Nabi bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sambung lagi besok udah jam 1 siang. Insya Allah besok kita hatamin sholawat dan duduk doa sebelum salam juga membaca salam. Untuk doa setelah salam mungkin saya nanti ada kapan-kapan saya ajak sampaikan di kajian khusus ya, doa setelah salat ini yang terakhir. Berikut masalah kunut. Ini ada boleh buku nih ya. Judulnya Sahih Zikir dan Doa dalam Salat. Ini punya orang teman-teman salafi nih. Kenapa saya suruh beli? Karena isinya bertentang sama Quran. Gak ada urusan mau salafi mau apa. Kalau isinya nggak berseberangan sama Quran, saya suruh beli. Nanti kapan kita kaji nih ya, berbarengan dengan tema yang ke-23 ya, zikir setelah salat. Nah, ini ada kaitannya sahih zikir dan doa setelah dalam salat, berikut juga setelah salat. Nah, kita bahas ini zikir-zikir ketika salat ataupun zikir setelah salat. Kemudian kita akan bahas kunut. Ini bukunya orang salafi loh, saya nggak ada salafi. Ya, kalau punya orang salafi, ya kalau isinya saya baca tidak berseberangan ya dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, kenapa tidak? Nah, kalau sebagian orang ada yang itu buku orang salafi jangan beli, kayak gitu. Ya saya bilang, itu bukunya orang Syiah jangan beli. Sebagian lagi, itu punya orang itu jangan beli. Kalau saya enggak, pokoknya setiap apa saja yang sejalan dengan nafas dan spirit Islam itu kita kaji, kita pelajari. Manusia kan yang sempurna, betul kan? Kalau ada yang salah berseberangan ya kita jelaskan kesalahannya dengan dalil argumentasi yang ilmiah juga, bukan asal caci maki ya. Nah, namun kalau ada yang baik dari siapapun datangnya, kita pelajari dan kita ambil kebaikannya. Jadi paham ya? Sedikit dulu, mudah-mudahan besok terakhir kajian buku tentang tuntunan sholat, kecuali masalah zikir setelah sholat dan kunut kita akan bahas secara khusus ya, insya Allah ya, biar kita ini saling bisa mengerti perbedaan dan bisa lapang dada ketika ada orang lain yang berbeda dengan kita, karena Islam ini agama yang luas, Islam ini agama yang fleksibel, ajaran Islam mudah, gak ada yang susah apalagi susah-susahin.
Islam itu mudah, gak ada yang sulit, apalagi yang nyulit-nyulitin. Bahkan Nabi pernah mengatakan, siapa orang man syaqqa ala ummati fashdud Allahumma alaih. Siapa orang yang bikin sulit-sulit terhadap umatku, kata Nabi, Allahumma syquk, maka ya Allah bikin sulit juga itu orang ketika mati. Orang yang bikin sulit itu sulit Allah dapat doa dari Nabi seperti itu, ya. Karena Islam ini agama yang mudah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.